Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ade Rahima selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik dan teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang sikap bahasa. Kami beranggota 5 orang. Yang pertama saya Serdina Lubis, saya Indah Kurniasari, dan saya Putri Silvia Anissa, saya Arnelia Audia, dan saya Siti Nurhaliza. Baiklah, langsung saja pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Arnelia. Saya akan menjelaskan mengenai sikap bahasa dalam sosiolinguistik. Sikap bahasa dalam kajian sosiolinguistik kajian yang penting karena memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek. Mengapa sikap bahasa itu penting? Karena sikap bahasa dianggap memiliki pengaruh terhadap performa kebahasaan, punya pengaruh terhadap pilihan bahasa, pengaruh terhadap pergeseran bahasa, pemertahanan bahasa, serta kepunahan bahasa. Karena itu, sikap bahasa nanti juga menjadi salah satu aspek yang sangat penting dianggap dalam perencanaan bahasa. Sikap bahasa memiliki implikasi luas sehingga penting untuk dipelajari. Kesan-kesan yang muncul pada seseorang terhadap bahasa, baik bahasa dirinya maupun bahasa orang lain, itulah yang disebut dengan sikap bahasa. Berdasarkan ilustrasi itu secara sederhana, sikap bahasa adalah posisi mental dan perasaan seseorang penutur terhadap bahasa tertentu, baik bahasa dirinya maupun bahasa orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari akan mengenal berbagai bahasa. Misalnya, bahasa yang kelihatan keren, bahasa yang kelihatan akademik, bahasa yang smart, bahasa yang kelihatan kampungan. Nah, kesan-kesan tersebutlah yang disebut dengan sikap bahasa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sikap bahasa berasal dari. Sikap bahasa berasal dari determinisme dan indeterminisme, yang mana determinisme merupakan sikap bahasa diperoleh dari lingkungan. Menurut pandangan filosofis yang menganggap bahwa manusia itu sikap dan perilakunya dibentuk oleh lingkungan tertentu atau lingkungan hidupnya, termasuk dalam sikap bahasa dalam proses respon tanggap. Sedangkan indeterminisme merupakan sikap bahasa muncul sebagai bentuk kehendak bebas individu, yang mana indeterminisme punya keputusan otonom dalam melakukan sesuatu. Apakah saya menyukai yang A, apakah saya menyukai yang B, apakah saya tidak menyukai yang C, begitupun sebagainya. Semua itu bersumber pada kehendak bebas atau otonomi diri individu. Namun dalam prakteknya, maupun determinisme ataupun indeterminisme tidak akan bekerja secara betul-betul terpisah. Sikap bahasa seseorang itu dibentuk antara pengaruh dari lingkungan dan keputusan-keputusan subjektif yang dibuat dari yang bersangkutan. Meskipun dalam konseptual itu hal yang bertentangan berbeda, tetapi praktik hal itu saling berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Hanya saja mana yang lebih dominan antara faktor lingkungan atau keputusan personal. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai sikap bahasa seseorang berada pada sejumlah tataran. Ada 3 tataran dalam sikap bahasa. Yang pertama adalah tataran kognitif, yang mencakup pengetahuan terhadap kaidah. Pada sikap bahasa seseorang yang berkaitan dengan pengetahuan terhadap bahasa yang kita gunakan atau bahasa yang digunakan oleh orang lain. Yang kedua adalah tataran afektif, yang mencakup sikap mental, positif maupun negatif, suka ataupun tidak suka, yang berkaitan dengan perasaan dengan emosi, baik dan buruk, suka tidak suka, atau yang berkaitan dengan berbagai kesan yang kita terima, atau informasi yang kita terima dari berbagai sumber.
baik pengalaman pribadi ataupun informasi yang diperoleh dari lingkungan. Dan yang terakhir adalah tataran kognitif. Pada tataran ini berkaitan dengan keputusan mau atau tidaknya menggunakan bahasa sesuatu, seperti saya menyukai sesuatu dan oleh karena itu cenderung untuk menggunakan sesuatu yang saya sukai. Saya suka bahasa Indonesia dan karena itu saya menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Sebaiknya saya menganggap bahasa nasional terlampau sederhana. Saya cenderung menghindarinya. Jadi penggunaan sikap bahasa ini tergantung pada individunya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, yang berikutnya yaitu sikap bahasa seseorang bisa berupa hal positif dan hal negatif. Adapun 3 hal yang terkait dalam sikap bahasa, yang mana yang pertama loyalitas berbahasa. Bisa disebut juga dengan language loyalty, yang mana Anda ada jiwa loyalitas atau tidak, atau ada jiwa yang setia atau tidak terhadap bahasa Anda, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, kebanggaan dalam berbahasa atau language pride. Misalnya, Anda bangga atau tidak terhadap bahasa Anda, yaitu bahasa Indonesia, atau Anda lebih bangga berbahasa Inggris. Misalnya, contoh kasus terhadap seorang remaja yang bangga dengan bahasa asing, tetapi dia tidak bangga terhadap bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Tetapi dia lebih senang atau lebih bangga terhadap bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Yang ketiga, kepatuhan atau kesadaran terhadap norma kebahasaan tersebut yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun. Baiklah, yang berikutnya akan disampaikan dengan teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan sikap bahasa dapat diukur. Dalam sikap bahasa bisa diamati dan diukur, dan juga ada metode yang dapat digunakan untuk mengukur sikap bahasa seseorang. Misalnya, pertanyaan langsung. Maksudnya menanyakan perihal, membicarakan pembicaraan dalam bahasa tersebut untuk diamati atau diteliti. Contohnya saat melakukan wawancara, contohnya saat melakukan wawancara langsung oleh pihak untuk berkomunikasi secara lisan. Yang kedua, skala sikap bertujuan untuk memperhatikan sikap sang penyapa dan pesapa. Bagaimana cara bertutur dalam menyampaikan suatu pembicaraan, kemudian seseorang menilai atau memberi nilai 0 sampai 10 untuk penyapa dan pesapa. Yang selanjutnya, pengukuran sikap bahasa, terdapat pengamatan terselubung. Dalam pengamatan terselubung, dengan melakukan pengamatan yang tidak didasari oleh subjek atau responden, dengan mengamati responden subjek bahasa tertentu, atau bisa respon verbal dan non verbal, misalnya mimik wajah atau gerak tangan. Positif atau negatif sebagai gejala sosial kebahasaan, sikap bahasa bisa diukur dengan berbagai teknik pengukuran. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.